Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Aji Suraji ketemu lagi di channel Aji Suraji. Bagaimana kabarnya para sahabat Pak Aji? Semoga sehat dan baik selalu. Baiklah para sahabat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang keselamatan transportasi dan problematikanya. Ya, tentunya transportasi baik menyangkut darat, laut maupun udara. Simak paparan berikut ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan transportasi dan problematikanya. Tentunya menyangkut moda transportasi darat, laut, dan udara. Nah, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Secara definitif, maka keselamatan itu diartikan adalah hindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan. Nah, disebabkan oleh baik itu manusia itu sendiri, sarana kendaraannya, maupun prasarana, yaitu fasilitas infrastruktur yang dipakai maupun akibat dari faktor lingkungan. Nah, tentunya keselamatan ini sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan kecelakaan. Artinya boleh dikatakan ini adalah berbanding terbalik atau sisi baliknya atau antagonisnya antara keselamatan itu adalah kecelakaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Yaitu adalah suatu peristiwa pada prasarana transportasi yang tidak diduga. Nah, kata kuncinya tidak diduga dan tidak disengaja. Nah, ada dua unsur variabel utama, yaitu tidak diduga dan tidak disengaja. Nah, kemudian menimbulkan korban, baik itu korban pada manusia itu sendiri maupun kepada barang dan harta benda. Nah, sebelum masuk kepada problematika atau faktor-faktor penyebabnya, permasalahannya apa, saya sampaikan bahwa secara penggolongan moda transportasi itu dibagi ada darat, laut, dan udara. Kemudian yang darat ini juga masih dirinci lagi ada moda transportasi jalan raya, kereta api, angkutan umum, sungai, danau, dan penyeberangan, jadi ASDP. Nah, itu ASDP masuk dalam kategori darat, ya. Kemudian transportasi laut, ini bisa terjadi di pelabuhan maupun di lepas pantai. Kemudian moda transportasi udara itu di bandara maupun di angkasa, ya. Oke, nah setiap moda transportasi ini mempunyai karakteristik kecelakaan yang berbeda-beda. Ya tentu karena memang moda transportasinya itu berbeda-beda, sarananya berbeda, prasarananya juga berbeda. Nah, baik, masuk kepada topik utama tentang problematika. Nah, apa yang menjadi permasalahan, penyebabnya apa? Nah, kecelakaan moda transportasi jalan itu secara umum dibagi ada 4 faktor utama, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Nah, hanya saja kalau saya boleh coba untuk dirinci lebih dalam lagi, maka yang menjadi penyebab faktor utama itu adalah faktor manusia. Nah, dari faktor manusia ini dalam hal apanya? Yaitu yang melibatkan jenis kendaraan sepeda motor. Nah, kenapa manusia dan sepeda motor itu menjadi faktor penyebab kecelakaan? Maka di sini adalah pengguna atau pengendara sepeda motor itu lebih banyak didominasi kurang disiplin. Nah, itu dari hasil beberapa penelitian yang selama ini sudah dilakukan oleh para peneliti, para pakar bahwa sepeda motor itu memang rentan terjadi kecelakaan.
wajar karena memang dari segi karakteristiknya sepeda motor roda 2 sehingga stabilitasnya lebih rendah. Kemudian manuvernya juga lebih bebas sehingga apalagi kalau kurang disiplin ini menjadikan faktor yang perilaku yang menjadi penyebab kecelakaan, maka akan lebih meningkat lagi. Baik. Nah, kemudian untuk moda transportasi kereta api, nah, moda transportasi kereta api ini ada berbagai model terjadi kecelakaan. Yang sering terjadi itu adalah lintas moda yang terjadi di jalan raya, di jalan perlintasan kereta api atau JPR, jalan perlintasan kereta api antara kereta api dengan moda transportasi jalan raya, baik itu sepeda motor, mobil maupun kendaraan berat. Ya. Kemudian kecelakaan kereta api juga bisa terjadi sesama kereta api sendiri. Biasanya faktor penyebabnya adalah pengendalian jadwalnya yang kurang bagus, ya. Kemudian salah paham, baik itu pengendali maupun masinisnya, ya. Kemudian kecelakaan kereta api ini bisa juga disebabkan oleh faktor alam, baik itu longsoran maupun kondisi prasarananya, misalnya jembatan runtuh dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, kecelakaan untuk moda transportasi ASDP yang saya katakan tadi bagian dari transportasi darat itu ya tentunya tempatnya di sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, faktor-faktor yang sering terjadi penyebabnya itu adalah kelebihan muatan, ya, karena memang ini berasal di kampung-kampung, kemudian di beberapa spot-spot pemukiman yang padat, ya, sehingga pada jam puncak atau hari-hari khusus Lebaran, hari raya dan seterusnya itu muatannya tinggi sehingga kelebihan muatan dipaksakan. Nah, ini bisa sering terjadi kecelakaan. Nah, kondisi medan arus deras, tabrak antar perahu ada tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kecelakaan moda transportasi laut. Nah, bisa di pelabuhan itu memang sering terjadi. Lalu lintas antar kapal itu keluar masuk, ini rentan terjadi kecelakaan. Tapi biasanya ini kecelakaan yang tidak terlalu besar, ya. Tetapi yang sering terjadi adalah faktor dari kapal itu dilepas pantai. Nah, jadi di laut lepas sana itu ada akibat faktor kapal, baik itu kapalnya kurang bagus, sudah tua, atau mungkin memang kurang kontrol, ya, sehingga terjadi kerusakan baik itu mesin maupun bodi pesawatnya. Kemudian faktor alam cuaca ini yang sering. Jadi kalau kapal itu yang sering di faktor alam atau cuaca. Jadi badai, dan seterusnya. Nah, kondisi gunung Medan ini juga menjadi salah satu penyebabnya. Ada gunung karang di dalam laut. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kecelakaan moda transportasi udara itu bisa terjadi yang paling kritis adalah saat pesawat landing maupun take off, ya, baik itu beberapa menit atau beberapa detik setelah itu. Ya, ini memang yang paling kritis karena stabilitas mesinnya juga masih perlu perlu ditinjau, bukan ditinjau, ya. Memang saat mesin naik itu ngegas itu kan stabilitasnya relatif lebih dinamis, ya. Kemudian bebannya lebih tinggi terutama saat take off itu BBM-nya itu sama dengan jumlah penumpang itu bahkan bisa lebih, ya. Ini sering terjadi. Kemudian kecelakaan faktor akibat kerusakan pesawat juga sering terjadi, ya. Kalau faktor cuaca ada tapi jarang-jarang tapi bisa dideteksi, ya. Oke, kemudian tahap penanganan kecelakaan ini saya sampaikan sekilas, tapi nanti di tayangan yang di lain kesempatan silakan dimonitor, akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Jadi ada penanganan sebelum terjadi kecelakaan namanya pencegahan, antisipasi, ya.
Kemudian saat terjadi korban, maka bagaimana menangani korban, pencarian dan sebagainya, bahkan membuat rekonstruksinya. Itu juga saat terjadi kecelakaan itu sudah dilakukan pengumpulan informasi untuk bahan rekonstruksi kejadian kecelakaan. Kemudian penanganan pasca atau setelah terjadi kecelakaan, baik itu seperti proses penyembuhan, pengurusan asuransi dan sebagainya. Ini tahapan penanganan setelah terjadi kecelakaan. Ya, oke, itulah pemahaman tentang problematika keselamatan transportasi dan faktor-faktor penyebabnya. Nah, ini masih sangat dasar, konsep yang paling umum. Di lain kesempatan saya akan terangkan lagi tentang yang lebih rinci faktor-faktor penyebab maupun tahapan penanganan kecelakaan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Baiklah, para sahabat Pak Haji, demikianlah tadi pemaparan tentang materi keselamatan transportasi dan problematikanya. Baiklah, semoga bermanfaat. Tunggu materi-materi berikutnya di channel Haji Suraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.